Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya di channel pengembangan diri seputar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, dan ilmu gendam. Nah, kesempatan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena kesurupan. Nah, itu apa sebenarnya? Apakah kesurupan itu merupakan abreaksi atau memang kerasukan roh halus atau juga memang dia sedang dimasuki roh halus, yaitu istilahnya di mediumisasi. Oleh karena itu, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham tentang materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti video yang sudah saya singgung di awal tadi, saya akan menjelaskan tentang fenomena kesurupan, mediumisasi, dan abreaksi. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan saya, dan bagi Anda yang ingin membeli kitab Jago Ilmu Hipnotis, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Nah, fenomena kesurupan atau mediumisasi atau fenomena abreaksi ini sering kita lihat ya. Nah, ini saya tunjukkan dulu tentang fenomenanya. Silahkan Anda tonton dulu ya. Ketika dia langsung berubah, bergerak dan kerasukan seperti ini. Tadi akan loncat-loncat. Kita keluarkan energinya. Ketika dia langsung sadar dan fresh dan segar. Nah, seperti video yang saya jelaskan di awal tadi, yang sudah Anda lihat, itu merupakan fenomena mediumisasi. Nah, mediumisasi ini ada dua fenomena ya. Yang pertama, mediumisasi itu memang memasukkan energi tertentu ke dalam diri orang tersebut, sehingga orang tersebut bisa diwawancara. Terkadang di mediumisasi itu sama halnya memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya orang untuk mempengaruhi pikiran bawah sadarnya, sehingga orang itu bisa menceritakan tentang kejadian asal-usul suatu tempat. Nah, ini biasanya sering kita temui ya tentang fenomena mediumisasi. Terus yang kedua, mediumisasi memang itu diprogram ya, jadi tidak ada unsur tertentu yang dimasukkan, memang hanya sekedar energi yang dibentuk sehingga orang itu bisa bergerak seperti hal-hal lainnya. Nah, terus apa fenomena tentang kesurupan? Nah, kesurupan ini juga ada dua versi ya. Yang pertama, kalau memang dia tidak ada suatu input, suatu masalah, atau suatu program, maka bisa dikategorikan tentang kesurupan. Nah, kesurupan ini biasanya tentang karena suatu ritual atau tertentu ya, jadi tanpa ada efek dari sugesti atau dari pengaruh orang sekitar, atau memang dia tidak ada pengaruh tentang beban pikiran sehingga orang itu kerasukan. Nah, itu tentang fenomena kerasukan. Kerasukan ini macam-macam ya fenomenanya terjadi, memang dia berasal dari suatu tempat atau suatu daerah tertentu yang memang rada angker ya, angker dalam artian mistis. Biasanya ini tidak bisa dipungkiri ya, ada tempat-tempat memang rada angker atau ada hal mistisnya. Misal suatu tempat beringin besar atau pohon besar, nah atau auranya itu muncul tertentu, atau di tempat-tempat angker rumah kosong dan sebagainya. Nah, ini biasanya kalau orang itu peka secara energi itu bisa merasuki tubuhnya. Biasanya seperti itu ya. Terus yang kedua, fenomena kesurupan ini bisa juga karena memang ada tekanan batin atau tekanan mental atau suatu permasalahan dalam kehidupan seseorang. Misal ketika orang itu ada masalah di problem rumah tangga, atau masalah pikiran tentang hubungan pacar, atau tekanan, atau ketakutan. Nah, biasanya itu terjadi yang namanya fenomena kesurupan, yaitu tentang abreaksi ya, kelebihan emosi sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Terkadang juga ketika orang itu ditinggal mati oleh orang yang dicintai, sehingga dia tidak kuat menahan beban emosi, rasa kehilangannya tidak kuat. Nah, biasanya orang itu juga terjadi yang namanya
fenomena kesurupan. Jadi istilahnya dirinya tidak sadarkan diri ya. Terkadang ada juga yang namanya pingsan. Itu juga bisa dikategorikan tentang abreaksi. Nah, terus apa bedanya tentang di ilmu jaranan, terus ilmu yang di suatu pertunjukan reog? Di situ kan juga ada fenomena ndadi ya. Ndadi itu adalah fenomena kerasukan roh halus. Nah, ini banyak praktisi hipnotis menganggap itu sebagai abreaksi. Nah, kalau sebagai praktisi spiritual, kalau kita lihat dari aspeknya, itu memang dilakukan namanya praktik-praktik spiritual, yaitu praktek tentang ilmu bacaan tertentu sehingga orang itu bisa ndadi. Ada juga kalau kita lihat dari aspek seninya, nah ketika orang itu menghayati, jadi ada yang namanya wirama dan wirasa ya. Jadi ketika orang itu mengikuti alunan musik sehingga dia mengikuti gerakannya, ada yang mengikuti iramanya. Nah, setelah itu dia mengikuti rasanya. Nah, di situ juga terjadi yang namanya suatu abreaksi juga. Nah, ini banyak ya tentang fenomena itu. Jadi kita bisa lihat dan bisa bijak dalam menyikapi itu. Jadi tidak semuanya itu tentang abreaksi. Jadi kita wajib bijak. Begitu juga dengan fenomena kesurupan. Nah, terkadang di praktisi ilmu hipnotis atau ilmu hipnoterapi menganggap fenomena ini sebagai abreaksi saja. Nah, biasanya itu terjadi di luar lingkup praktek hipnoterapi ya. Ketika orang itu di hipnoterapi terjadi pelepasan emosi negatif atau memang ada trauma atau hal-hal sesuatu yang tidak bisa dikendalikan di pikiran bawah sadarnya ingin dilepaskan, terkadang itu juga terjadi yang namanya abreaksi atau semacam kayak kesurupan. Nah, itu kalau ditemukan di lingkup hipnoterapi. Nah, ini bagi Anda semuanya sebagai praktisi hipnoterapi, cobalah bijak ketika Anda menggunakan keilmuan hipnotis. Jadi tidak semuanya fenomena kesurupan itu abreaksi. Jadi ada tertentu yang memang bukan abreaksi. Nah, ini sebagai kacamata saya ya tentang pendapat saya yang selama ini saya kaji, saya praktekkan, dan saya lihat karena saya juga sebagai praktisi pemain reog ya. Jadi saya tahu dan saya juga ada sahabat sekaligus ketua barongan ya. Barongan itu semacam tradisi reog yang berada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, saya dulu juga bergabung di suatu paguyuban yaitu di reog itu ya, sehingga saya sedikit banyak tahu tentang fenomena apakah ini abreaksi atau memang itu suatu kejadian di luar abreaksi ya. Nah, ini benar-benar saya alami dan saya lakukan riset sendiri ya. Ada juga yang memang dia kemasukan entitas lain atau energi tertentu ya, sehingga suatu kejadian ketika orang itu kerasukan tertentu di apapun juga tidak bisa dilakukan. Karena secara tradisional akhirnya apa? Di bawah satu tempat karena dia berasal di situ, apa yang terjadi? Akhirnya ya dia kembali sadar. Nah, jadi fenomenanya banyak ya tentang kesurupan atau mediumisasi. Jangan semuanya itu kita gebyah uyah ya. Wong Jawa itu bilang tidak semuanya kita pukul rata. Memang ada tertentu seperti itu. Sama halnya dengan orang itu bekerja keras. Kalau mau sukses ya wajib kerja keras. Nah, bukan hanya seperti itu saja, tapi juga wajib kerja keras, kerja cerdas. Yang terpenting lagi yaitu kerja ikhlas. Oke, semoga ini sedikit sharing saya bermanfaat buat Anda semuanya. Sekian dari saya, Yusuf Aditya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di kelas pelatihan saya, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.